untuk kami boleh lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, mari Engkau teruskan, Engkau lanjutkan rencanamu, nyatakan firman-Mu malam ini Tuhan. Kami hanya mau menangkap apa yang ilahi yang dari Engkau, di dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara, saat saya menyiapkan akan apa yang harus disampaikan hari ini, tiba-tiba ada sebuah kata, eksekutor. Yang artinya adalah, saya tanya, apa sih Tuhan eksekutor? Gitu. Aku mau membangkitkan eksekutor di akhir zaman ini. Apakah itu eksekutor itu? Tukang jagal? Bukan, saudara. Eksekutor itu adalah pelaksana firman. Saudara. Eksekutor adalah apa? Pelaksana firman. Kita sering nyanyi generasi Yoel dibangkitkan. Kalau saudara baca dalam Yoel 2 dikatakan, pelaksana firman yang kuat itu harus terjadi. Nah saudara, sebenarnya kita semua ini harusnya secara natural kita ini memang dilahirkan, manusia diciptakan untuk menjadi pelaksana firman. Tapi saat itu Tuhan menciptakan Adam di Taman Eden. Dan situ dikatakan, dalam Kejadian 2 ayat 16 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau akan mati. Saudara, tugas Adam itu sebenarnya apa? Untuk mengusahakan, untuk mengelola akan Taman Eden. Itu adalah perintah Tuhan. Tapi saat itu dia juga mengalami yang namanya kegagalan dalam mengelola ini. Dia sudah dengar yang namanya perintah Tuhan, kamu harus menjaga dan mengusahakan. Tadi Sofi sudah berkata dia menanam yang namanya tanaman hidroponik. Itu harus apa? Dipupuk, disemprotin dan lain sebagainya. Ini taman saudara. Banyak yang harus dikerjakan di sana. Tapi saat seorang Hawa membujuk dia untuk memakan akan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal seharusnya Adam sudah mendengar firman Allah itu. Tapi dia lebih percaya kepada Hawa. Dan akhirnya dia jatuh saudara. Saudara, kita harus hati-hati. Kejatuhan manusia seringkali karena tidak melakukan apa yang dia tidak lakukan. Nah, saya mau ajak kita belajar hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi eksekutor atau pelaksana firman yang kuat. Kemarin hari Sabtu kita kedatangan tamu, Pak Daniel Panji. Dia berkata waktu PW pagi di tempat ini, Indonesia itu tidak pernah kurang pendoa. Pendoa-pendoa dari Indonesia itu sangat dahsyat. Dan bahkan mungkin yang yang terbanyak mungkin jaringan doanya, doa pagi, doa siang, doa malam, doa wanita, doa pria dan lain sebagainya, banyak banget yang didoakan. Tapi dia berkata satu, yang kurang apa? Eksekutor. Yang kurang adalah pelaksana firman. Kita seringkali cuma doa, terima firman, kita bawa pulang, tapi kita nggak melakukannya. Nah, ini ada tips, ada dua kunci. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi eksekutor atau pelaksana firman yang kuat? Yang pertama adalah on position. Apa ini? On position. Artinya apa? Kita harus berdiri dan kita harus tahu apa posisi yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Kita mau baca dalam Yoel 2 ayat 7-8. Yoel 2 ayat 7-8 berkata demikian. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Artinya apa? Teratur saudara.
Yang kedelapan, mereka tidak berdesak-desakan. Ya, kalau berdesak-desakan itu pembagian sembako, saudara. Ini berbaris, namanya pahlawan. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka tahu posisinya masing-masing. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Dan mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyatnya hari Tuhan. Siapa yang dapat menahannya? Saudara, di sini dikatakan pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Ini yang harus terjadi di hari-hari dan akhir zaman ini. Dikatakan di sini, mereka berjalan tidak membelok jalannya. Mereka berbaris tidak berdesak-desakan. Bedakan, saudara, kalau kita seringkali itu, kalau ada sesuatu, orang dapat sesuatu, orang Indonesia paling senang kita. Ada apa sih? Ada apa sih? Tiba-tiba ngumpul semuanya. Wah, bagus ya. Kamu kok bisa dapat itu dari mana? Dari tempat ini. Semuanya pergi ke sana. Ngumpul lagi, berdesak-desakan, saudara. Saat mereka melihat seseorang diberkati, langsung tanya, kamu kok bisa diberkati gimana? Oh, aku mengerjakan ini. Semua ikut mengerjakan. Itu namanya membelok jalannya. Pelaksana firman yang kuat, dia harus tahu posisinya, panggilan Tuhan dalam hidup kita itu sebagai apa. Supaya kita nggak gampang dibelokkan, saudara. Bahkan saat dunia ingin membelokkan kita, nggak bisa. Karena kita tahu panggilan kita tahu posisi kita. Saudara, saya mau sebentar lagi ada yang namanya pertandingan Piala Eropa. Di grup saya udah diomongin, wah sebentar lagi ada pertandingan bola, Piala Eropa. Nah, saudara, saya mau ajak kita belajar dari seorang pelatih sepak bola. Saya tahu beberapa nama pelatih sepak bola yang sangat handal dan sangat diincar oleh pemain klub-klub yang terkenal. Ya. Salah satunya Jose Mourinho, ada Pep Guardiola. Mereka adalah pelatih-pelatih yang sangat hebat, pelatih-pelatih yang diakui mempunyai strategi yang sangat jitu. Dan mereka punya keahlian untuk melihat potensi atau skill yang belum terlihat. Bahkan sekalipun dalam seorang pemain, dia bisa melihat dan dia tahu kalau pemain ini ada di dalam timku akan menjadi tim yang hebat. Walaupun mungkin orang melihat, loh kan dia, siapa dia? Dia bukan pemain termahal. Dia bukan pemain terkenal. Kenapa seorang pelatih ini menginginkan pemain itu? Nah, saudara, ada pelatih-pelatih handal yang dia sangat punya strategi yang bagus. Dia punya teori yang sangat bagus. Tapi dia membutuhkan yang namanya pemain. Dan pemain ini beda-beda, saudara. Ada yang namanya kiper, ada yang namanya pemain belakang, ada yang namanya pengatur serangan, ada yang namanya gelandang, dan ada yang namanya striker, saudara. Dan semuanya sudah diberi arahan. Hei kamu kiper, ya, tugas kamu menjaga gawang. Apapun keadaannya, tugasmu menjaga gawang. Sehingga saat penyerang lawan datang ke daerahmu, engkau harus tahan sebisa mungkin. Bola itu jangan sampai masuk. Tugasmu cuman itu. Beda lagi pemain belakang. Tugas kamu adalah kamu harus menjaga dan menghadang lawan supaya penyerang ini gak bisa masuk ke daerah berbahaya dalam permainan bola ini. Tugas seorang pemain gelandang atau seorang pengatur serangan beda.
Kamu harus mengatur, membagi bola kepada penyerang. Supaya penyerang ini dia bisa mempunyai suatu ruang gerak yang bagus untuk mencetak gol. Saudara, semua itu ada strateginya, saudara. Dan seorang pelatih yang handal, dia belum tentu bisa bermain bola sehebat pemainnya. Tapi dia punya strategi yang harus dikerjakan dan dijalankan oleh setiap pemain dalam posisi masing-masing. Bayangkan, kita seringkali melihat yang namanya permainan bola kampung, saudara. Yang diomong permainan bola kampung itu gimana sih, saudara? Nanti bola, dulu saya juga ikut main bola, saudara. Waktu mahasiswa, saya SMA, saya main bola, seneng banget. Beda banget kalau kita lihat di TV-TV pertandingan bola kelas dunia, beda. Bolanya bisa cepet, orang tuh terlalu banyak lari. Mereka pada posisinya. Nah, kalau pemain kampung beda, saudara. Bola di mana kejar semuanya. Penyerang, waduh. Bolanya ke belakang, ikut ngejar. Padahal saya posisi sebagai penyerang, saudara. Bola ke belakang, wah, jangan-jangan ini pemain bertahan saya kurang bagus. Saya mau bantu, saya ke belakang, saudara. Kejar itu bola, semuanya ikut. Just. Yang ada apa, saudara? Baru 10 menit, napas sudah ngos-ngosan, capek. Waduh, capek. Padahal permainan masih berapa? Masih 2 kali 45 menit. Kalau engkau tidak pada posisimu, yang ada apa? Capek, saudara. Dan kau nggak dapat apa-apa. Bahkan saat posisimu penyerang dan kau membantu yang bertahan, saat kamu nanti depan dapat bola yang bagus untuk dicetak, engkau nggak bisa melakukannya. Karena kita sudah sangat capek, sudah sangat lelah. Ini yang namanya kita harus on position. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang sharing ke kita. Dia berkata, dulu dia mempunyai seorang jemaat yang dia ini seorang pebisnis. Dia donatur dan suatu ketika dia diizinkan untuk mengalami yang namanya kebangkrutan. Bangkrut dianya. Dan akhirnya kebangkrutan ini menimbulkan sebuah trauma dalam hidupnya. Sehingga dia takut untuk memulai bisnis lagi, ini takut. Sampai singkat cerita, dia ini sekarang melayani Tuhan. Dia melayani sepenuh waktu, setelah berjalan sekian lama dia melayani Tuhan dengan segenap hati dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini, Tuhan tuh mulai mengajari dia. Dia ini orang yang main saham, saudara. Sekarang kan saham lagi ramai lagi ya, saudara ya. Siapa yang ikut main saham? Ada di sini? Nah, nggak ada di sini ya. Nah, orang ini ternyata diajari lagi. Ayo, kamu pelajari lagi tentang saham, tentang apa itu namanya indeks dan lain sebagainya. Saya nggak tahu itu. Tuhan bawa dia untuk belajar lagi. Di tengah pelayanannya tetap melakukan dan lain sebagainya. Tapi diajari, ayo kamu ajari. Dan saat dia mulai memperhatikan yang namanya musim dan waktu itu. Dia mulai coba, dia asah lagi kemampuan yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupnya. Asah lagi, dia coba nih. Saya mau main sendiri nih. Dalam bayangan, dengan uang bayangan dia lah istilahnya. Ternyata Roh Kudus memberikan ketepatan demi ketepatan. Dan tiba-tiba saudara, gak ada angin, gak ada apa, padahal dia udah lama ya gak main ini ya. Tiba-tiba ada orang yang mau mempercayakan uangnya kembali. Untuk dia menjalankan dan mengelola uangnya ini untuk diputarin di bisnis yang saham dan lain sebagainya ini. Dia ini bergumul, apa iya ya? Saya ini dari pebisnis, sekarang sudah bagus, saya sudah melayani. Masa saya harus turun ke bisnis lagi? Saya harus kembali ke bisnis lagi. Bener gak sih?
Dan dia sharing dengan hamba Tuhan, dengan pendetanya, dia ngomong, Pak ini kok saya dapatnya seperti ini ya. Ternyata hamba Tuhannya mengkonfirmasi. Betul, di putaran terakhir ini, kalau kita yang namanya balap mobil, di putaran terakhir itu, yang kita tidak boleh lewatkan adalah apa? Fokus, saudara. Kita harus fokus. Karena putaran terakhir itu biasanya kecelakaan terjadi di putaran terakhir. Kenapa? Orang sudah capek, lelah, udah gak bisa fokus lagi. Tapi putaran terakhir yang perlu namanya, kamu harus fokus. Dan hamba Tuhan ini saat berdoa, Tuhan berkata, betul, kamu harus fokus. Kembali ke bisnismu, fokus kembali menjadi donatur. Saudara, hari-hari ini kita benar-benar harus tahu, jangan pernah ikut-ikutan. Tadi Sofi udah berkata, jangan mengenal Tuhan dari kata orang. Kamu harus benar-benar kenal, kita harus benar-benar hari ini mengenal kata Tuhan pribadi. Saudara, kita perlu yang namanya seorang eksekutor, seorang pemain bola tadi. Dia ini sebenarnya orang yang gak bisa terlalu memperhatikan akan permainan lawan dan lain sebagainya. Yang bisa memperhatikan itu siapa? Pelatihnya, saudara. Pelatih ini bisa melihat, oh ini lawannya nih sekarang lagi menerapkan permainan seperti ini. Harusnya timku harus melakukan counter attack dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa melihat pelatih. Pemain ini cuma bisa melakukan apa yang pelatihmu orderkan ke kita. Kita akan bermain seperti itu. Dan itu akan memperoleh kemenangan. Saudara, kita punya pelatih di atas segala pelatih. Kita punya mentor di atas segala mentor. Dan itu yang harus kita lakukan untuk kita boleh menerima akan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Tapi jangan lupa, hari ini, kalau saya ingat Ibu Nani beberapa waktu yang lalu, ini kita langsung masuk aja ya. Yang pertama adalah on position, yang kedua adalah ikuti arahan mentor atau pelatih. Kamu harus bisa mengikuti arahan supaya kita menjadi pelaksana firman yang kuat. Kalau firmannya aja nggak tahu, bagaimana kita bisa melaksanakan firman? Firmannya harus tahu. Saudara, saya kembali diingatkan. Di awal tahun, saya lihat YouTube. Ibu Nani pernah berkata di tempat ini tentang Isakar dan Sebulon. 4 bulan yang lalu. Saudara kalau lupa, saudara buka lagi YouTube-nya. 4 bulan yang lalu terpisah Isakar dan Sebulon. Saudara, kita harus tahu siapakah Isakar itu. Isakar itu adalah seorang yang sangat pintar membaca akan tanda-tanda bintang. Dia pintar membaca yang namanya musim dan waktu. Dan seorang Sebulon yang adalah eksekutor itu tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah berhasil untuk Sebulon ini tinggalnya di tepi laut, saudara. Di situ dikatakan tempat dia itu adalah tempat pangkalan kapal-kapal. Ya mungkin kerjaannya seputar laut lah ya, saudara ya. Tapi Sebulon ini selalu mendapatkan dan selalu bertanya kepada Isakar, kapan aku harus berangkat ke laut? Kapan aku harus menangkap ikan? Dia perlu yang namanya mentor, saudara. Dia perlu yang namanya mentor. Saudara, kalau di tempat ini, hambanya sudah memperkatakan, Isakar dan Sebulon akan dibangkitkan di hari-hari terakhir ini. Apakah saudara menangkapnya? Apakah saudara mengimani, yes, ini waktunya Yoel ini terjadi.
generasi penggenap jadi, generasi Isakar dan Sebulon dibangkitkan. Pasukan Isakar dan Sebulon dibangkitkan di tempat ini. Amin saudara. Responi saudara. Kalau kita nggak pernah menggali lagi hal itu, firman ini hanya akan lewat sia-sia. Kita sekarang udah menjalani akan bulan ini, tahun ini, sudah di bulan Juni saudara. Nggak kerasa sudah setengah tahun saudara. Bahkan kita mungkin sudah lupa, Ibu Nani pernah ngomong Isakar dan Sebulon. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi. Karena Tuhan berkata, Tuhan akan bangkitkan eksekutor di akhir zaman. Kalau engkau boleh menangkap akan firman ini malam ini, percayalah saudara. Tuhan akan bangkitkan suatu generasi dalam Yoel tadi. Saudara, saat itu Esther kita mau baca dalam Esther 2 ayat 15 sampai 17. Ini yang namanya melakukan apa yang mentormu lakukan. Esther 2 ayat 15 dan 17. Waktu itu Esther mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Saya bacain ya. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hegai ini adalah pelatih dari semua wanita yang akan menghadap raja, saudara. Dia adalah mentor dari semua wanita-wanita yang akan menghadap raja. Dan saat itu Esther selalu bertanya kepada Hegai, Hegai, kesukaan raja itu apa sih? Apa yang harus aku lakukan supaya aku ini disukai oleh raja? Dan Hegai menaruh kasihnya kepada Esther. Dia memberitahu, ini loh yang harus kamu lakukan. Dan Esther melakukan. Dia tidak menghendaki sesuatu apapun selain yang dianjurkan oleh Hegai. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni pada bulan Tibet. Pada tahun yang ke-10 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia peroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah yang lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudara. Seorang pelatih bola. Dia akan suka dengan pemain yang mengikuti dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Walaupun ada seorang pemain yang mahal, pemain jago, tapi saat dia diorderkan, kamu harus melakukan hal seperti ini, dan dia tidak melakukan, pemain itu akan ditarik, kamu masuk bangku cadangan. Aku mau pakai yang mau ikut perintahku. Saudara, hati-hati saudara. Kalau engkau tidak mau di bangku cadangkan, engkau harus melakukan dan menjadi eksekutor Tuhan di akhir zaman ini. Kita mau baca ayat terakhir dalam Wahyu 2 ayat 25 sampai 26. Wahyu 2 ayat 25 sampai 26. Kita mau baca bersama-sama. Bolehkah saya undang semuanya bangkit berdiri? Kita mau baca ini. Ini yang akan Tuhan berikan kepada kita saat kita boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kita mau baca ya. 2, 3. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Sekali lagi saudara. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa
otoritas atas bangsa-bangsa. Saudara percaya Yesaya 60 akan digenapi dalam hidup kita, amin. Tuhan akan memberikan otoritas atas hidup kita saat kita apa? Kita mau melakukan setiap firman-Nya, melakukan pekerjaannya sampai kesudahannya. Jangan lelah saudara. Ini waktunya generasi pelaksana firman-Nya akan dibangkitkan di tempat ini. Gereja-gereja Tuhan akan dibangkitkan. Tuhan akan menyelamatkan akan generasi ini. Saudara, kita mau nyanyikan lagu ini, tanda-tanda talenta. Kita mau minta Tuhan, jangan lewatkan generasi ini. Bangkitkan generasi ini Tuhan. Bangkitkan generasi ini.